最新大型戦艦の建造計画も。まさか国家の危機だという。うちも心臓管の案を一つ持参しており。Film ini dimulai pada tanggal 7 April tahun 1945 ketika sebuah kapal perang Jepang tenggelam karena kalah dalam pertempuran yang menewaskan lebih dari 3.000 awak kapal. 12 tahun yang lalu, pada tahun 1933, Jepang berada dalam situasi yang sulit akibat dari depresi hebat. Pembentukan boneka Manchukuo pada tahun 1932 mengintensifkan konfrontasi dengan kekuatan Inggris dan AS. Setelah Jepang menarik diri dari Liga Bangsa-Bangsa pada tahun yang sama, negara tersebut menjadi terisolasi dari dunia. Adegan berubah di kapal induk Akagi di mana Panglima Armada Gabungan, Laksamana Muda Yamamoto Isoroku, bersama dengan pejabat angkatan laut lainnya, diberitahu bahwa penerbangan semua pesawat berhasil. Bersorak, mereka yakin angkatan laut Kekaisaran Jepang telah menaklukkan laut dan langit. Seorang pejabat kemudian menambahkan bahwa dengan dibangunnya sebuah kapal perang baru yang besar, pasukan mereka akan lebih elit. Namun, Laksamana Muda Yamamoto tidak setuju dan menekankan bahwa mereka harus fokus membangun lebih banyak kapal induk karena itu adalah kunci perang di masa depan. Belakangan, pembuat kapal, Mayor Jenderal Fujioka menunjukkan kepada Laksamana Muda Yamamoto model kapal induk yang dirancangnya. Modelnya mengesankan Laksamana Muda Yamamoto. Tetapi dia khawatir mereka perlu memotong sejumlah anggaran belanja untuk pembangunannya. MG. Fujioka juga menyampaikan kekhawatiran bahwa panitia seleksi sulit dibujuk, terutama MG Shimada, untuk lebih memilih membangun kapal induk daripada kapal perang. Kemudian, di Kementerian Angkatan Laut, Laksamana Muda Yamamoto dan MG Fujioka meyakinkan Marsekal Laksamana Nagano Osami untuk membantu mereka dengan MG Shimada. Setelah itu, dalam konferensi peninjauan kapal baru di mana mereka berencana untuk mengganti kapal perang lama, Kongu, Laksamana Muda Yamamoto menjelaskan kepada panitia bahwa kapal induk adalah kekuatan perang masa depan, tetapi seperti yang diharapkan, MG Shimada tidak setuju. Marsekal Laksamana Nagano mencoba meyakinkan menteri bahwa Laksamana Muda Yamamoto benar tetapi MG Shimada bersikeras bahwa kapal perang besar adalah yang dibutuhkan armada gabungan. Letjen Hirayama kemudian menyela mereka dan mengusulkan kepada panitia model kapal perang yang dia rancang. Saat melihat modelnya, MG Shimada dan menteri sangat terkesan. Letjen Hirayama menyatakan bahwa dia ingin menunjukkan kepada dunia keagungan dan kekuatan angkatan laut Kekaisaran Jepang. Setelah konferensi, Marsekal Laksamana Nagano, Laksamana Muda Yamamoto, dan MG Fujioka minum dan membicarakan rencana mereka untuk membalikkan keadaan. Tanpa memikirkan apapun saat ini, Marsekal Laksamana Nagano memberitahu mereka untuk menikmati dulu dan meminta sebotol anggur dan wanita kepada petugas tempat, tetapi semua wanita ada di pesta di ruangan lain. Kemudian, kita melihat seorang pria bernama Kai Tadashi bersenang-senang dengan semua wanita. Laksamana Muda Yamamoto dan MG Fujioka memasuki ruangan untuk meminta beberapa wanita tapi Kai menolak. Sebaliknya, dia mulai menulis rumus dan perhitungan di buku catatannya. Terlihat bahwa Kai jenius adalah matematika. Laksamana Muda Yamamoto kemudian berbicara dengan Kai dan terungkap bahwa Kai pernah belajar di Departemen Matematika di Imperial University. Tetapi ia dikeluarkan karena masalah dengan pekerjaannya sebelumnya sebagai tutor putri dari keluarga Ozaki. Kembali ke kamar pribadi mereka, Laksamana Muda Yamamoto tertarik pada Kai. Dia kemudian membuat rencana untuk menghitung ulang biaya Letjen Desain Hirayama dan mengekspos dia ke dewan untuk membalikkan situasi yang menguntungkan pihak mereka. Sayangnya, MG Fujioka menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa melakukannya dalam waktu 2 minggu sebelum keputusan selesai. Kemudian, kita melihat Laksamana Muda Yamamoto pergi ke tempat Kai dan meminta bantuannya. Kai menolak, dengan alasan dia akan pergi ke AS untuk belajar matematika di Universitas Princeton. Tanpa pilihan lain, Laksamana Muda Yamamoto mengungkapkan bahwa jika kapal perang dibangun, itu akan dianggap oleh negara lain sebagai konfrontasi dan akan memicu perang. Setelah itu, kita melihat Kai di pelabuhan, siap berangkat. Saat kita mendapatkan kilas balik tentang Kai yang diperkenalkan oleh ayah dari keluarga Ozaki ke MG Shimada, Pak Ozaki dan MG Shimada berbicara tentang membangun kapal perang besar. Kai menyela mereka dan menekankan bahwa perang laut tidak efisien. MG Shimada marah dan Pak Ozaki menyerang Kai dan menyuruhnya untuk tidak mendekati putrinya lagi. Saat menaiki kapal, Kai melihat tempat itu dilalap api dan orang-orang terbakar. Melihat Kyoko, dia segera berlari ke arahnya. Kyoko meminta maaf padanya dan ingin Kai dan ayahnya berdamai, tapi Kai tahu itu tidak akan terjadi. Dia akan kembali ke kapal ketika dia melihat perang di belakang Kyoka lagi. Kemudian, Kai bertemu dengan Laksamana Muda Yamamoto dan menerima tawarannya. Laksamana Muda mengangkatnya menjadi mayor dan menugaskan Tanaka sebagai pelayannya. Kemudian Laksamana Muda Yamamoto memperkenalkan Kai kepada Marsekal Laksamana Nagano.
Mereka mendirikan unit pengawasan akuntansi khusus yang dipimpin oleh Kai. Setelah itu, Kai dan Letnan Tanaka bertemu dengan Letnan Jenderal Hirayama. Di kantor, Kai terkejut bahwa satu-satunya dokumen yang diberikan kepadanya adalah selembar kertas tipis yang memiliki MG. Ingatan Fujioka tentang desain Letnan Jenderal Hirayama. Ternyata mereka tidak bisa memiliki dokumen asli atau cetak biru rancangan Letnan Jenderal Hirayama karena itu milik pesawat militer. Kai berpikir ada kebenaran samar di balik rendahnya biaya desain kapal perang. Sementara itu, Letnan Jenderal Tanaka mendapat telepon dari MG. Shimada memberitahunya bahwa Marsekal Laksamana Nagano dan Laksamana Muda Yamamoto berencana untuk menghitung ulang biaya desainnya dengan bantuan Mayor Kai yang baru mendaftar. MG. Shimada agak gugup tetapi Letnan Jenderal Hirayama meyakinkannya bahwa mereka tidak akan dapat melakukannya dalam 2 minggu. Adegan berubah menjadi Kai dan It. Tanaka pergi ke kapal perang yang sebenarnya. Tanpa mereka sadari, It, Takato, seorang prajurit yang melayani MG. Shimada dan Letnan Jenderal Hirayama mengikuti mereka. Dengan bantuan Marsekal Laksamana Nagano, Kai, dan It, Tanaka naik ke kapal Nagato. Letnan Tanaka kemudian mengalihkan perhatian kapten, dan Kai berhasil menemukan cetak biru kapal dan menyalinnya. Keesokan harinya, It, Tanaka menemukan Kai mengukur kapal secara manual. Sebelum meninggalkan kapal, It, Tanaka memberi Kai sebuah buku catatan dengan pengukuran kapal menggunakan langkah kakinya. Di kantor, Kai berencana mereplikasi desain Letnan Jenderal Hirayama menggunakan desain Nagato sebagai referensi. Tanpa pengetahuan tentang pembuatan kapal, Kai membaca berbagai buku tentangnya dalam semalam. Sementara itu, It, Takato memberitahu MG. Shimada dan Letnan Jenderal Hirayama dari aktivitas Kai. MG. Shimada menertawakan berita Kai mengukur kapal secara manual, tetapi Letnan Jenderal Hirayama tidak ingin mengambil Kai dengan mudah. Kemudian, terungkap bahwa kedua pejabat Angkatan Laut tersebut sudah berbicara dengan menteri. Setelah itu, It, Takato pergi ke rumah Ozaki dan memberikan Kyoko hadiah dari MG. Shimada. Kyoko langsung naik ke atas saat It, Takato memberitahunya bahwa Kai sudah berada di Angkatan Laut. Kemudian, dia membayar seorang wanita untuk mendapatkan informasi tentang hubungan Kai dan Kyoko. Keesokan harinya, Letnan Tanaka menemukan banyak surat kaleng yang diposting di luar kantor mereka tentang Kai yang disebut predator seksual karena tidur dengan muridnya, Kyoko Ozaki. Setelah itu, kami melihat Kai dimarahi oleh Marsekal Laksamana Nagano tentang masalah tersebut. Kai, kemudian, mengungkapkan bahwa dia memang mencintai Kyoko tetapi tidak ada yang terjadi pada mereka dan semua tuduhan dibuat oleh ayahnya agar universitas mengeluarkannya. Dengan 9 hari sebelum konferensi terakhir, Kai selesai mereplikasi desain Letnan Jenderal Hirayama dan kecurigaannya semakin kuat bahwa ada yang salah dengan mengapa biaya kapal perangnya rendah. Yang mereka butuhkan hanyalah daftar harga semua peralatan dan bahan untuk pembuatan kapal dan biaya tenaga kerja. Tanpa pilihan lain, Kai dan It, Tanaka pergi ke berbagai perusahaan swasta untuk meminta informasi yang mereka butuhkan, tetapi semua upaya mereka gagal. Keesokan harinya, Kai bertemu dengan Kyoko dan meminta bantuannya. Sayangnya, Kyoko tidak tahu apa-apa tentang perusahaan mereka. Tapi, dia menyarankan Kai untuk pergi ke Osato Kiyoshi, mantan karyawan Ozaki Shipbuilding Company, yang memiliki perusahaan galangan kapal sendiri di Osaka. Membawa surat yang dibuatnya, Kai dan It, Tanaka pergi ke Osaka untuk mencoba peruntungan. Sayangnya, bahkan setelah membaca surat Kyoko, Osato tidak setuju untuk memberikan informasi yang mereka butuhkan. Menunggu hari lain, Osato masih belum bekerja sama dan keduanya akan kembali ke Tokyo ketika Kyoko tiba-tiba tiba. Dengan bantuan Kyoko, Pak Osato setuju untuk berbicara untuk bekerja sama. Kai kemudian menunjukkan padanya cetak biru yang dia buat dan ini mengesankan Tuan Osato. Akhirnya setuju untuk membantu. Tuan Osato menunjukkan kepada mereka buku catatan pembelian dan biaya tenaga kerja. Tanpa membuang waktu, Kai mulai menghitung. Kai kemudian menunjukkan bahwa mengungkap Letnan Jenderal Hirayama juga akan menyeret perusahaan pembuatan kapal Ozaki karena merekalah perusahaan yang akan membangun kapal perang tersebut. Pak Osato kemudian mengungkapkan kepada mereka kesepakatan yang rusak antara Angkatan Laut dan perusahaan pembuatan kapal Ozaki. Kyoko frustasi mengetahui kebenarannya. Tiba-tiba, sebuah telegram dikirimkan kepada mereka, memberitahu mereka bahwa tanggal konferensi terakhir telah diubah dan akan diadakan besok. Didorong ke sudut, Kai dapat memikirkan solusi yang akan membuat komputasi mereka lebih cepat. Mereka semua membantu dan bahkan di kereta, mereka masih menghitung. Ketika mereka tiba di Tokyo keesokan paginya, Kai berterima kasih kepada Kyoko atas bantuannya dan mereka segera pergi ke konferensi. Selama konferensi terakhir, bantuan menteri jelas berada di pihak MG. Shimada dan Letnan Jenderal Hirayama. Tapi Marsekal Laksamana Nagano dan Laksamana Muda Yamamoto melakukan yang terbaik untuk mengulur waktu Kai dan Letnan Tanaka untuk menyelesaikan komputasi. Sayangnya, itu tidak cukup. Menteri akan menyelesaikan keputusan ketika Kai berdiri dan mengungkapkan kepada komite bahwa dia dapat membuktikan bahwa biaya kapal perang Letnan Jenderal Hirayama lebih mahal daripada yang awalnya. Dia nyatakan dalam proposalnya. Menggunakan rumusnya, dia menjelaskan bahwa mengetahui jumlah total besi yang digunakan dapat menentukan keseluruhan biaya pembuatan kapal. MG.
Shimada dan Letnan Takato menantangnya untuk membuktikannya dan dia melakukannya dengan menghitung total biaya kapal perang yang ada berdasarkan rumusnya. Mengulur waktu yang cukup, Letnan Tanaka selesai menghitung jumlah total besi yang akan digunakan dalam desain Letnan Jenderal Hirayama. Kai menunjukkan kepada panitia biaya sebenarnya dari desain Letnan Jenderal Hirayama adalah 175,64 juta, 2 kali lebih banyak dari 89 juta yang diajukan Letjen Hirayama dalam proposalnya. Marsekal Laksamana Nagano bertanya kepada Letnan Jenderal Hirayama mengapa dia melakukannya tetapi dia tidak menjawab. Kai, kemudian, mengungkapkan kepada komite bahwa Letnan Jenderal Hirayama memiliki kesepakatan rahasia dengan Ozaki Shipbuilding Company untuk membangun kapal perang murah untuk mereka dan memesan kapal penjelajah dengan harga tinggi sebagai gantinya. Letnan Takato mencoba merusak kredibilitas Kai dengan mengungkit hubungannya dengan Kyoko dan hal ini memicu pertengkaran di dalam konferensi tentang wanita simpanan. Kesal, Kai membanting meja dan menyuruh semua orang untuk fokus pada masalah ini. Dia kemudian menuduh Letnan Jenderal Hirayama menginjak-injak keadilan dengan sengaja menurunkan biaya kapal perang yang akan dibuat. Letnan Jenderal Hirayama, kemudian, bertanya kepadanya apa yang salah dengan itu. Letnan Jenderal mengungkapkan kepada semua orang bahwa dia hanya melakukan itu untuk membodohi musuh. Mempublikasikan anggaran sebenarnya dari kapal perang hanya akan membuat musuh mengetahui rencana mereka dan bersiap untuk melawan mereka. Tapi jika mereka dengan sengaja memberitahu bahwa kapal perang murah sedang dibuat, mereka tidak akan mempermasalahkannya. Ini mengesankan menteri, dan desain Letnan Jenderal Hirayama disetujui. Kai kemudian menyadari sesuatu saat melihat cetak biru kapal perang. Sambil menunjukkan kepada panitia replika yang dia buat. Dia menunjukkan bahwa desain Letnan Jenderal Hirayama lemah dan rentan terhadap gelombang tinggi dan badai yang kuat. Setelah menyadari kesalahannya, Letnan Jenderal Hirayama meminta untuk menarik kembali desainnya dan pergi. Kai berhasil tetapi ada sesuatu yang terasa aneh baginya. Pada akhirnya, desain Fujioka telah disetujui. Kemudian, terungkap bahwa Laksamana Yamamoto ingin membangun kapal induk untuk mempersiapkan perang yang tak terelakkan. Mendapatkan informasi tentang benteng baru musuh di Pasifik. Mereka berencana untuk menyerang Pearl Harbor di Hawaii. 6 bulan kemudian, Kai bertemu dengan Letnan Jenderal Hirayama dan dia menunjukkan model kapal perang yang lebih besar yang ia rancang. Letnan Jenderal Hirayama meminta Kai untuk formula yang ia buat untuk menyempurnakan desainnya yang ditolak Kai. Letnan Jenderal Hirayama, kemudian, membuat Kai menyadari bahwa ia menyempurnakan kapal perang itu sendiri, dan sebagai pembuat kapal, ia ingin menghidupkannya. Yang mengejutkan Kai, Letnan Jenderal Hirayama mengungkapkan kepadanya bahwa dengan atau tanpa kapal perang, perang akan terjadi. Dan mereka berdua tahu bahwa terlepas dari berapa banyak kapal perang besar yang mereka buat, mereka akan selalu kalah dari AS. Namun terlepas dari itu, orang Jepang akan tetap berjuang sampai mati. Terungkap bahwa Letnan Jenderal Hirayama merancang kapal perang tersebut menjadi kapal perang yang besar dan perkasa untuk membuat masyarakat Jepang percaya bahwa mereka dapat menghadapi apapun. Tapi ujung-ujungnya kan tenggelam, agar orang sadar bahwa Jepang bisa kalah. Itulah sebabnya Letnan Jenderal Hirayama menamakan kapal tersebut Yamato, nama lain dari Jepang. Yakin dengan cita-cita Letnan Jenderal, Kai setuju untuk memberikan formula kepadanya. 9 tahun kemudian, 2 bulan setelah Jepang menyerang Pearl Harbor, Angkatan Laut meresmikan Yamato. Film berakhir dengan Kai menangis saat dia melihat Yamato berlayar ke misinya. Tamat, terima kasih telah menonton. Wilujeng wayah kieu, like dan jangan lupa subrek, hatur nuhun. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.